Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarak. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia para shaimin wa shaimah, tanpa terasa kita sudah memasuki puasa yang ke-13. Di puasa ke-13 ini kultum kali ini kita akan bicara tentang kewajiban moral seorang muslim bagi muslim lain dalam rangka menjenguk orang yang sakit. Apalagi di masa Covid, bagi orang-orang yang sakit sekarang ini terasa beda karena tidak ada orang yang menjenguk. Dulu ketika belum Covid, orang yang sakit itu bukan main, terasa nikmat ketika dijenguk oleh teman, kerabat dan lain. Ini 14 hari tidak ada satupun yang menjenguk. Suami tidak menjenguk, anak tidak menjenguk, apalagi teman-teman di kantor. Menjenguknya hanya via WhatsApp dan via telepon, itu saja. Tapi walaupun demikian, bukan berarti tidak ada kesempatan kita untuk menyampaikan rasa prihatin, perhatian kepada orang yang sakit. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban moral kita kepada orang yang sakit itu, atau ayadul marid, yang pertama, memberikan dorongan kepada yang sakit untuk optimis atas pertolongan Allah. Insya Allah itu akan sembuh. Meskipun kita tidak bisa datang ke tempat itu karena isolasi, mandiri dan lain sebagainya, tapi yang paling penting kita berikan optimis. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Sebab mati sampai sekarang belum ada obatnya. Yang kedua, etikanya tidak membicarakan hal yang memberatkan beban si sakit. Jangan orang sakit kita bicara tentang pekerjaan. Kamu tuh sakit di rumah sakit, pekerjaanmu numpuk itu di kantor, bagaimana itu? Nanti kalau masuk bagaimana? Tidak perlu lagi. Apalagi sampai bicara hal-hal yang buruk kepada orang yang sakit. Tidak menengok, tidak, malah menginformasikan hal-hal yang kurang baik. Contoh, kemarin tetangga saya kena COVID 2 hari. Sesak langsung meninggal. Nah itu kan menambah tidak optimis orang. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, caranya menganjurkan untuk sabar menerima cobaan Allah. Karena dulu zaman Rasulullah pernah dicoba juga. Bahkan Nabi Ayub itu dicoba dengan cobaan yang sangat berat. Tapi karena dia sabar, maka luluslah dia dari cobaan tersebut. Dan ini banyak orang yang kena COVID karena sabar juga, dengan berbagai usaha ikhtiar melalui doa dan lain sebagainya, termasuk dengan minum obat, akhirnya sembuh. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadil yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan yughadiru saqman. Diriwayatkan dari Aisyah, pada suatu ketika Nabi menjenguk di antara keluarganya yang sakit, beliau mengusapnya dengan tangan kanan sambil berdoa, ya Allah, singkirkan bahaya penyakit, sembuhkan engkau zat yang menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali dari engkau kesembuhan, yang tak meninggalkan penyakit sedikit pun. Sekarang tapi kan berbeda, mengirimkan doa ini hanya lewat WhatsApp. Kirim WhatsApp, selesai. Apalagi WhatsApp yang sudah ada tulisannya. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan tangan kanan, beliau mengusap dengan tangan kanan sambil berdoa. Tapi karena suasananya COVID, sehingga susah kita untuk mengusap. Mudah-mudahan dengan doa yang jauh pun Allah kabulkan. Karena kalau yang banyak berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Kalau di dalam grup WhatsApp itu ada 100 orang dan 100 orang mendoakan agar sembuh, alhamdulillah bisa sembuh. Karena kekuatan doa, ad-doa mukhul ibadah. Doa itulah bumbunya ibadah. Orang yang tidak beribadah tanpa doa, tidak ada rasanya, hambar. Orang yang sakit prinsipnya 2. Banyak zikir, mengakui kesalahannya, banyak berdoa. Insya Allah sakit akan sembuh. Dengan catatan ikhtiar kita berobat atau minum obat sambil berdoa. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Kalau dokter, obat itu wasilah saja, tapi prinsipnya, intinya yang menyembuhkan segala penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan kultum hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.